Biru di Rumah, kembali lagi tentu saja di FEB Podcast bersama dengan aku Ulfi. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat-sangat terjadi dan menjadi permasalahan yang banyak sekali memakan korban jiwa lah istilahnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual. Nah, pada kesempatan kali ini aku udah ditemani sama teman-teman dari Mata Garuda, dan tentu saja ini merupakan orang-orang yang sangat berkolaborasi penting ya dalam kekerasan seksual dan memiliki banyak kontribusi. Nah, hari ini kita perkenalan dulu juga. Halo Ibu, selamat sore. Sore. Nah, tentu saja pada kesempatan kali ini Bu, sobat-sobat Ibu dan Bapak, sobat-sobat Kampus Biru di Rumah, pengen lebih tahu nih, lebih kenal lagi dan bagaimana sih kita cara mengatasi tentang kekerasan seksual yang ada. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari Bapaknya baru Ibunya. Baik, perkenalkan, nama saya Guru Sugiharto. Di Mata Garuda, posisi saya sebagai Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kebetulan saya juga sebagai seorang dosen di salah satu kampus di Mataram, dan beberapa waktu yang lalu diamanahi juga menjadi salah satu anggota Satgas PPKS, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ada di kampus. Karena itu kan arahan dari pusat, di setiap kampus harus dibuat seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman sobat Kampus Biru, bisa dilihat nih di sini udah ada Pak Guru. Di sampingnya ada Ibu yang sangat cantik sekali. Boleh Bu, kita perkenalkan diri terlebih dahulu biar sobat Kampus Biru di Rumah tuh bisa sapa hello Ibu besok kalau ketemu di jalan. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili. Saat ini saya bekerja sebagai seorang konsultan lepas. Bidang saya di gender equality dan pemberdayaan perempuan, yang isu ini sebenarnya bukan isu baru sih bagi saya. Jadi saya beberapa tahun belakangan ini bekerja di dalam isu-isu perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, perkawinan anak, dan lain-lain. Saat ini saya bekerja sebagai seorang konsultan gender di salah satu donor yang dibiayai oleh pemerintah Kanada, itu base-nya di Bogor. Itu pekerjaan saya nih kayak buat panduan untuk pelibatan ayah di dalam pengasuhan. Selain itu saya juga kayak jadi narasumber lepas gitu. Kemarin sempat ngisi di UIN Imam Bonjol secara online. Jadi selama saya bisa berbagi dan juga belajar dari teman-teman di sini, akan saya lakukan gitu sebagai bentuk kontribusi saya sebagai seorang war di LPDP. Seru banget ya hari ini kita bersama dengan wadah dari LPDP, dan tentu saja di Mata Garuda ini sangat mewadahi sekali ya Bu tentang Ibu dan Bapak tentang kekerasan seksual yang sering terjadi. Oke, pertanyaan yang pertama. Kita santai aja Bu, ya tidak terlalu tegang. Nah, pertanyaan yang pertama nih, aku ingin bertanya nih sama Pak Guru ya, sekaligus menjadi PPKS ya di salah satu universitas yang berada di Nusa Tenggara Barat. Nah, apa sih yang dimaksud dan kenapa hal yang dimaksud dengan kekerasan seksual ini tuh bisa terjadi sekarang? Dan banyak sekali berita-berita, apalagi di kalangan universitas itu sering banget terjadi, apalagi oknum salah satunya tenaga didik pengajar, dan yang dimana kita sebagai seorang mahasiswa tuh benar-benar kayaknya kita harus mengikuti apa kata tenaga ini, dan ini menjadi media pembelajaran kita. Boleh kita dijelaskan Pak tentang bagaimana sih kekerasan seksual itu, kenapa dan apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Baik, sebenarnya dari kementerian kemarin ketika menginstruksikan ke setiap kampus, mereka juga memberikan semacam deskripsi lah tentang kekerasan seksual itu apa. Nah, deskripsi ini cukup panjang dan cukup komprehensif ya. Jadi yang dimaksud kekerasan seksual itu mulai dari catcalling, siul-siulan begitu, yang secara verbal, tindakan, kemudian mulai dari pelecehan yang tidak sampai persetubuhan sampai bahkan yang sudah menikah KDRT pun masih dianggap sebagai kekerasan seksual itu. Jadi kekerasan seksual itu lingkupnya cukup luas banget, mulai dari yang ringan sampai yang terberat tadi itu. Jadi kenapa dia bisa dikatakan kekerasan seksual? Salah satu alasannya adalah karena adanya relasi kuasa yang kalau saya melihatnya sih kurang diatur ya. Kalau di dalam kampus misalkan ya, ada kasus kekerasan seksual yang terjadi ketika
ada mahasiswi yang dia datang bimbingan ke rumah dosennya dan kemudian bimbingan skripsi ya, dan ternyata kemudian terjadilah peristiwa itu di sana. Nah ini kan relasi kuasa, adanya kuasa yang antara dosen sama mahasiswa. Mahasiswa di satu sisi membutuhkan dosen itu untuk berkonsultasi, kemudian nilainya juga tergantung kepada dosen dan segala macamnya. Nah relasi kuasa ini harus diatur sedemikian rupa. Kebetulan di kampus saya kemarin sudah diatur bahwa bimbingan skripsi sudah tidak lagi boleh dilakukan di luar kampus. Semua harus dilakukan di dalam kampus. Jadi relasi kuasa itu diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi itu. Termasuk kebetulan pembangunan kampus baru itu pun dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi potensi terjadinya kekerasan seksual itu. Satu, lebih banyak kaca di sana, jadi terbuka. Orang luar bisa ngelihat masuk ke dalam. Kemudian di dalam ruangan tidak ada sekat-sekat, jadi sifatnya terbuka satu ruangan itu. Kemudian antara lantai 1 dan lantai 2 itu ada satu celah yang suara itu bisa terdengar. Jadi kalau ada, ya mohon maaf misalkan terjadi sesuatu itu terdengaran. Gitu. Jadi segala macam hal dilakukan untuk meminimalkan potensi terjadinya kekerasan seksual tadi. Iya. Benar-benar Gitu. ya, dan itu juga menjadi, apalagi biasanya ya terjadi kekerasan seksual itu terhadap perempuan, tapi tidak terlepas laki-laki juga bisa mendapatkan kekerasan seksual itu. Nah pertanyaan nih Pak, kenapa sih hal tersebut itu bisa terjadi? Apakah karena hawa nafsu yang tidak bisa terkontrol dengan baik secara emosionalnya, secara tarikannya dengan lawan jenisnya, apakah itu bisa menjadi faktor penyebab adanya dari kekerasan seksual tersebut? Seperti tadi contohnya kayak catcalling dan sebagainya ya. Apalagi kalau misalkan cowok-cowok lihat gerombolan cewek lewat, biasanya kayak cewek itu biasanya sering terjadi. Nah kenapa hal tersebut bisa terjadi di baik di laki-laki maupun di perempuan? Baik, kalau saya melihatnya sih tidak ada yang salah dengan hawa nafsu gitu ya, karena itu merupakan fitrahnya manusia ya. Sejak Nabi Adam sampai sekarang kan manusia tetap memiliki nafsu itu. Nah, hanya saja agama hadir di sana memberikan batasan bahwa nafsu itu harus disalurkan kepada yang Positif. ya positif gitu. Kalau dia sudah menikah ya kepada istrinya dan segala macam. Jadi saya melihat apa ya, mereka melampaui batas itu loh. Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan kepada orang umum dilakukan sama dia. Misalkan dengan ya bercandaan tadi itu, dengan ya nggak hanya kadang-kadang di WA juga segala macam kan bahasa-bahasa seperti itu juga itu bisa menjadi sumber kekerasan seksual gitu. ya. Jadi kalau saya melihatnya sih karena orang-orang ini apa ya, mereka agama itu kan fungsinya membatasi ya, memberikan batasan gitu. Nah seharusnya mereka mengikuti batasan itu. Ketika mereka keluar dari batasan itu ya itu ya yang pada akhirnya terjadi begitu. Ya. Mungkin nambahin sedikit ya Mas Guru. Ini kekerasan seksual ini ada banyak macamnya seperti yang disebutkan Mas Guru. Ada yang berbentuk seksual, yang fisik, psikologis, Ekonomi verbal, bahkan. online, ekonomi, banyak sekali macamnya. Kalau misalnya kita breakdown, tapi kan kita lagi nggak kuliah ini ya. Jadi kita ambil aja yang poin-poinnya. Nah ini khusus yang untuk kekerasan seksual ini perbuatan yang tidak menyenangkan, yang tidak diinginkan oleh oleh korban. Oke, benar. Dilakukan atas dasar ketimpangan kuasa antara si pelaku dan si korban. Ketimpangan relasi kuasa itu power yang dimiliki oleh pelaku tuh lebih besar gitu. Kayak misalnya anak dosen dengan muridnya. Muridnya ini ibarat gelas kosong yang nggak tahu apa-apa. Dia punya kepentingan untuk menimba ilmu di dalam universitas dan harus berhubungan dengan dosennya. Nah dosen ini punya kontrol powernya itu karena dia diberi kewenangan, kekuasaan untuk let's say lah mendidik ini. Jadi kalau misalnya dia salah sedikit kayak eksploitasi gitu. Karena mereka perlu sebenarnya simbiosis mutualisme ya, tapi kemudian ini power ini di exercise secara berlebihan gitu. Saya ingin kontrol ini biar ini nurut sama saya, biar saya bisa exploit dia gitu. Mungkin nggak melulu tentang seksual ya. Saya suruh dia bekerja di rumah saya yang bersih-bersih, ayo kamu ke rumah. Jadi bersih-bersih gitu. Jadi atau jagain anak saya jadi neni antar jemput anak. Ada yang kayak begitu. Jadi nggak melulu ini ya eksploitasi secara seksual, tapi eksploitasi secara ekonomi seperti yang disampaikan sama Mas Teguh. Melihat kejadian-kejadian yang terjadi sekarang itu karena murni karena anak ini
apalagi let's say ya yang di pondok pesantren itu mereka kayak anak-anak polos yang belum ngerti ranah agama kayak gitu ya, kertas putih gitu. belum dikasih tinta hitamnya, Iya, belum betul. banyak kedebak-kedebuknya, cobaan-cobaannya. Nah, dan kekerasan seksual ini tuh bisa menjadi faktor bagaimana korban itu bisa apa ya, mentalnya Terganggu, terganggu, kemudian omongan masyarakat yang sering seperti dia udah tersentuh, udah terkotori, bahasanya seperti itu. Dan tentu saja kadang korban tuh jarang untuk bisa mengungkapkan rasa untuk menceritakan kejadian-kejadian tersebut. Nah, bagaimana sih mungkin dari pandangan Ibu nih tentang bagaimana korban yang susah untuk berspeak up, susah untuk menjelaskan, susah untuk mendeskripsikan kejadian tersebut. Dan karena biasanya seringkali kekerasan seksual itu hanya terjadi antara kedua orang, ada satu orang dan satu orangnya lagi, tanpa ada pihak ketiga di dalam hal tersebut. Jadinya kita belum bisa mempercayai nih siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang menjadi korban dan siapa juga yang menjadi pelaku. Nah, bagaimana untuk menanggapi hal tersebut? Jadi ada beberapa hal yang ikut menguatkan, melanggengkan ini kejadian-kejadian serupa yang terjadi. Pertama karena tadi ketimpangan peran gender, bahwa perempuan dianggap lemah gitu. Jadi kalau saya misalnya colek-colek dia nggak akan komen gitu. Karena dia lemah, dia nggak akan punya daya. Itu dari ketimpangan gender yang terjadi salah satunya di tingkat masyarakat kita. Kemudian victim blaming. Kadang-kadang korban gitu, dia udah tersentuh. Kadang-kadang masyarakat tuh fokus sama korbannya aja, nggak fokus sama pelakunya. Padahal pelakunya ini yang bejat lah, yang macam segala, selalu yang perempuannya, yang korbannya. Mau laki-laki sama perempuan kayaknya sama-sama rentan jadi korban sekarang melihat kasus yang berkembang ini gitu. Belakangan ini laki-laki juga menjadi korban. Iya, banyak sekali korbannya, banyak sekali laki-laki korban. Jadi bagaimana? Tapi balik lagi ke timpang relasi kuasa itu. Anak-anak yang baru mau menimba ilmu itu nggak punya power istilahnya, belum berisi, belum ada daya upaya, belum punya pengetahuan untuk melawan, belum punya benteng diri, belum punya kayak ini tameng gitu ya. Tameng itu adalah ini pengetahuan yang belum dia dapatkan tentang kadang-kadang hak atas tubuhnya sendiri, batasan-batasan sehat yang boleh dimasuki sama orang tuanya itu dia nggak tahu gitu. Jadi mereka yang kayak polosan, yang vulnerable gitu, rentan dengan kejadian-kejadian itu. Sementara si bapaknya itu udah nggak, misalnya bapak atau ibu gitulah ya, karena banyak kita berbicara tentang eksploitasi secara umum. Karena mereka udah punya ini kapasitas gitu. Oh, saya orang ternama di sini. Saya let's say lah dekan, sorry Pak Dekan, saya dekan di sini gitu. Jadi saya bebas suhu. Saya bebas mengeksersis ini saya, otoritas saya apa segala macam. Jadi itu yang membuat pemungkin mereka untuk bisa melakukan itu gitu. Karena mereka mempunyai wewenang, punya kebijakan, dan dia juga memiliki kekuasaan untuk memerintah. Jadinya hal tersebut tuh terjadi karena seakan-akan pelaku ini memiliki kekuasaan yang lebih terhadap korban. Ya. Dan itu tuh bisa menjadi pekerjaan banget ya. Apalagi kalau misalkan kita agak sulit untuk mengatasinya dari kekerasan seksual ini, karena ini kita berhadapan dengan manusia yang belum tentu kalau misalkan kita edukasi tuh benar-benar dia bisa mengatasi hal tersebut. Nah, tentu saja dari kekerasan seksual ini tuh banyak juga sering terjadi selain di universitas ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang banyak banget dosen-dosen, dan ini sangat terjadi juga di ruang lingkup sekolah malahan, dimana di sana banyak sekali juga anak-anak siswa maupun siswi melakukan kekerasan seksual tersebut. Apalagi kalau misalnya kita lihat nih di pesantren ya, itu sangat-sangat bisa dikatakan tidak masuk akal ya, karena kan dia belajar secara basically tentang agama, tentang bagaimana untuk bersentuhan dengan lawan jenis itu sangat-sangat dilarang. Tetapi banyak sekali oknum-oknum seperti gurunya yang basically secara latar belakangnya mereka dari orang yang mengerti agama nih ya, tapi dia melakukan kekerasan seksual. Nah, bagaimana sih tanggapan dari bagi Bapak sebagai Satgas PPKS yang mungkin lebih banyak sekali mengetahui tentang kekerasan seksual tersebut? Ya, itu juga yang menjadi pertanyaan besar kita kemarin ya. Kurang paham apa sih mereka tentang agama gitu. Ini oknum pelaku ya di pendidikan yang berbasis agama gitu. Kurang paham apa sih mereka tentang agama, tapi kok
bisa akhirnya melakukan itu gitu ya. Bisa-bisanya ya. Nah, sampai akhirnya saya berkesimpulan bahwa ternyata ilmu agama mereka itu baru sampai tenggorokan saja, belum turun sampai ke hati. Kalau ditanya, mohon maaf, salah satu oknum kemarin itu ya sangat paham agama, bahkan ada yang sudah berangkat haji dan segala macam. Kalau ditanya tentang agama semua paham lah sudah. Tapi ya itu ilmunya hanya sampai di kepala saja. Kalau menjelaskan secara teori tahu, tapi ketika sampai turun ke hati, nah itu Belum bisa dicerna ya Iya. dengan baik terkait. Jadi kalau saya melihatnya sih itu ya. Jadi Kontekstualisasi. ilmu agama itu bukan hanya sekedar dihafal dan dipahami, tapi harus masuk sampai ke hati dan terwujud dalam bentuk perilaku yang baik tadi itu. Iya. Apakah lingkungan dari misalkan salah satu pondok pesantren ya, kalau misalnya kita lihat dengan basically mereka belajar tentang agama, apakah lingkungan tuh mempengaruhi adanya kekerasan seksual tuh bisa terjadi di sana? Jelas. Karena kekerasan seksual tuh umumnya terjadi di ranah-ranah private, ranah-ranah yang sepi, yang kadang-kadang orang tidak tahu, sampai akhirnya ada whistleblower istilahnya yang ngasih tahu, oh ternyata kemarin aku diginiin, kayak kemarin kisah yang di Tebet itu kan, itu dibuka di depan orang-orang kan, di depan umum yang kiai yang Jakarta Selatan itu. Akhirnya yang lain-lain juga ngaku apa segala macam gitu, dan banyak yang kayak kisah di Gunung Sari kalau nggak salah ya, itu berdasar dari film Bid'ah. Bid'ah yang Walid. itu ngelihat itu, oh ternyata itu karena kita miskin sekali sama pendidikan tentang hak-hak reproduksi kita gitu. Sex education ya. Sex education, karena orang mikirnya sex education tuh ya ngajarin anak untuk melakukan hubungan seksual tapi tidak hamil. Padahal salah sekali. Itu masih menjadi tabu di kalangan. Masih sangat tabu, betul. Masih sangat tabu masyarakat. karena itu dianggap kayak menghalalkan zina. Padahal SHR itu kayak misalnya anak-anak yang di desa-desa kita yang kurang beruntung itu diajarin sama gurunya. Kalau mens itu bagaimana caranya pakai pembalut. Kalau udah selesai pakai pembalut gimana cara menghitung siklus menstruasi. Kemudian ini kalau misalnya bapakmu atau siapa yang pegang begini boleh apa enggak. Jadi diajarin kayak dibentuk ininya, kayak dibentuk benteng gitu. Kesehatan reproduksi itu bukan melulu hubungan. Kadang kita udah berpikir yang kotor duluan gitu, ngelihat ini budaya barat, nggak usah kita ikut-ikutin apa segala macam. Salah sekali. Hal penting banget. Itu sangat mendesak melihat situasi sekarang itu, menurut saya itu sangat mendesak lagi untuk pemerintah kita untuk lebih cermat, karena kemudian ketika dia punya pengetahuan itu bisa memberikan mereka kekuatan untuk menolak, tidak untuk perbuatan-perbuatan yang sudah menjurus ke pelecehan. Ya, Mas Guru. Kalau saya melihatnya sih sex education ya dari sudut perspektif agama ya, itu hal yang sudah sangat lumrah diajarkan. Harusnya. Contoh nih misalkan ya, dari kecil anak akan diajarin kalau keluar pakai bajunya dong, jangan nggak pakai baju. Itu kan sudah sex education kan. Nanti ketika dia sudah agak besaran sedikit, pisah tuh tempat tidurnya kamarnya dengan orang tuanya. Terus kalau mau masuk ke kamar orang tuanya, permisi, sebelum subuh atau di atas isya itu harus ketok-ketok pintu. Itu kan sudah sex education itu kan. Iya, itu termasuk. Kemudian ini loh bagian-bagian yang nanti ketika mereka sudah mulai beranjak dewasa, sudah mulai mereka akan diajarkan tentang akil balik namanya. Akil balik pubertas itu kan sudah benar-benar sex education. Ini loh kalau kamu akil balik yang perempuan nanti kamu akan haid. Kalau haid konsekuensinya kamu nanti kalau boleh nggak berpuasa tapi nanti diganti nggak sholat dan segala macam. Laki-laki ada mimpi basah dan seterusnya. Sampai nanti mau menikah pun akan ada nanti gini dan seterusnya. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang agama, sex education tuh hal yang sangat lumrah diajarkan dari kecil sampai besar gitu. Cuman mungkin perlu pendampingan ya, penyesuaian dan teknik belajar yang mungkin akan sedikit berbeda dengan pendidikan yang sebelumnya. Mohon maaf ya, dalam agama cara berhubungan seksual pun kan diatur dalam agamanya gitu loh. Diajarkan secara yang mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu kan. Dan memiliki beberapa pendapat yang berbeda juga ya. Kalau misalkan kekerasan seksual ini benar-benar mendekati zina dan kemudian sangat haram sekali hukumnya. Dan berbeda lagi kalau misalkan berhubungan di dalam dunia pernikahan itu udah menjadi pahala gitu ya bagi kedua istrinya. Dan ini juga harus kita lebih terbuka lagi ya masyarakat tentang hal tersebut. Nah kemudian apabila nih kita bisa lihat nih
kekerasan seksual itu bisa terjadi di perempuan maupun di laki-laki. Dan ada salah satu mereka yang pasti akan memiliki power gitu, power yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat memiliki kekuasaan yang cukup lebih terhadap si korban ini. Nah, gimana sih kalau misalkan kita merasa kita akan menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut, tetapi belum terjadi hal tersebut. Nah, gimana cara pencegahan lebih dini, lebih awal terkait dengan kekerasan seksual itu agar tidak terjadi? Gitu. Ya sebenarnya mitigasi sih, mitigasi dengan cara-cara ya tadi sexual education itu, kemudian raising awareness gitu, sosialisasi bahwa ini loh bentuk-bentuk. Jadi sebenarnya kita nggak buka diri aja untuk informasi, mau baca-baca, balik lagi Iqra, bacalah. Ketika kita baca kita dapat ilmu baru, pengetahuan baru gitu, terus komunikasi gitu. Dan kadang juga ini relasi kuasa ini sangat kompleks gitu ya. Ketika misalnya kayak anak-anak bidik misi kemarin ya, kalau misalnya menolak ajakan si bapak ustadz itu ya, itu mereka terancam ini nggak dikasih lagi beasiswa gitu kan, itu kan kasihan gitu. Jadi mau dengan berat hati ya menerima ajakan apa segala macam, walaupun dalam hatinya teriak gitu. Sebenarnya dia udah sadar bahwa ini merupakan pelecehan gitu, cuman karena ada interest yang harus sangkut pautnya dengan pembiayaan sekolah apa segala macam. Jadi dia mau nggak mau ada terima, harus dilakukan, harus mengikuti apa maunya gitu. Itu yang terjadi. Itu sering banget ya terjadi karena secara kekuasaan tuh sangat benar-benar berkuasa ya, dan bisa mengintimidasi si korban tersebut. Nah, kalau misalkan tadi kita membahas tentang korban ya, dan itu sudah ada beberapa pencegahannya. Bagaimana kalau misalkan pelaku ini bisa nggak kita cegah untuk tidak melakukan hal tersebut gitu? Apalagi kalau misalkan kita lihat seperti kasus yang sekarang, kayak kasus yang kemarin masalah oknum, walaupun sangat sulit dilogikakan bagaimana dia bisa melakukan kekerasan seksual tersebut dengan keterbatasan fisik yang ada, itu tapi dia bisa melakukan kekerasan tersebut. Nah, bagaimana selain dengan hukuman mereka dipenjarakan, kemudian mereka ditangguhkan, apakah ada cara lain lagi untuk bisa mencegah kekerasan seksual dari segi pelaku tersebut? Ya, kalau kita coba lihat dari sudut pandang agama tadi itu ya, bahwa agama itu seharusnya tidak hanya di kepala tapi sampai turun ke hati. Saya sangat yakin kalau agama itu sudah sampai di hati. Jangankan untuk melakukan kekerasan seksual yang berat ya, yang ringan aja mungkin mereka nggak akan mau melakukan itu gitu, karena mereka sudah benar-benar tahu batasannya gitu loh. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh gitu loh. Adapun hawa nafsu dalam diri manusia itu kan memang fitrahnya, dan dalam agama pun diatur menikahlah. Kalaupun belum mampu menikah, yang disuruh berpuasa, kemudian menjaga pandangan. Ya, dua belah pihak ya. Laki-laki menundukkan pandangan, perempuan menutup auratnya, kan dua sisi. Itu supaya mencegah hal-hal yang tadi itu. Nah, saya yakin kalau agama tadi benar-benar masuk ke dalam hati, insya Allah nggak ada sih hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau saya ngelihatnya terlepas dari agama yang harus dipegang sekuat tenaga, sekuat hati kita gitu, yang melihat normalisasi kita. Tadi udah di awal kita sebutkan bagaimana catcalling terjadi, dinormalisasi, dianggap dari wajar, yang kecil-kecil gitu. Catcalling, sweet, kemudian body shaming, ngerti istilah body shaming ya? Lel, kamu gendut sekarang, itu termasuk body shaming. Itu yang kadang-kadang kita yang kayak kalau misalnya marah itu kadang-kadang marahan dia yang nggak boleh ngomong kamu kayak baperan gitu. deh gitu-gitu, marah. Itu udah termasuk ini verbal, pelecehan dalam bentuk verbal. Ada banyak sekali bentuk dan macamnya ya. Dan itu lebih ke kesadaran pelaku ya, kesadaran semua sebenarnya. Tapi kadang juga kita harus lebih memperhatikan lagi orang-orang yang misalkan sebuah ejekan itu bisa menjadi membangun personal branding orang. Kalau misalkan kita sering mendengar dengan istilah kalau misalkan kamu menyampaikan sesuatu hal yang tidak baik, itu mending kamu membicarakan dengan kedua belah pihak gitu, tidak di hadapan semua orang. Yang seperti itu. Jadi sebenarnya ada juga yang kalau kalian bilang, kamu gendutan sekarang, lebih baik itu disampaikan kedua belah pihak gitu ya. Jadi itu bisa menjadi bahan introspeksi dirinya. Mungkin nanti bisa belajar untuk tubuh yang ideal. Karena kalau misalnya kita lihat dia gendut, itu bisa menjadi obesitas dan menjadi suatu sarang penyakit ya sebenarnya.
Nah, tapi teman-teman kalau misalkan di kekerasan seksual itu pasti itu memiliki hal yang sangat berbeda juga. Dan kita kadang bisa menjadi pelaku juga, kadang juga bisa menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut. Nah, ada nggak sih lembaga untuk pencegahan dari kekerasan seksual? Ataupun misalkan ada korban nih dari Sobat Kampus Biru di rumah ingin mengadukan kemana terkait dengan pelecehan seksual yang dia terima? Kalau di kampus rata-rata sekarang sudah ada satgasnya itu, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, karena melihat kemarin banyaknya kasus, jadi Kementerian Pendidikan itu menginstruksikan ke bawahan semua itu untuk membentuk itu. Jadi silahkan bisa menghubungi itu di masing-masing kampusnya. Kalau di sekolah kira-kira sekarang sudah ada, Kak, Bu Mbak Laili? Kalau di sekolahan biasanya lewat peer namanya, mungkin di Unpad juga peer. Ada yang kayak peer educator istilahnya. Jadi kadang-kadang kan kita ragu mau melaporkan ini, apalagi teman-teman perempuan yang maksudnya baru-baru masuk, takut dipecat apa. Tapi kemudian ketika ada peer counselor, peer educator, ini memungkinkan mereka untuk at least curhat lah, terus kemudian seeking advice, nasihat kemana sebaiknya saya bawa ini kalau misalnya memang nggak siap untuk di blow up, untuk dilaporkan. Paling nggak mereka teman-teman yang udah terlatih sebagai educator sama konselor itu punya paling tidak pandangan bagaimana kemudian, karena kita tidak akan memaksa mereka untuk melapor, tapi paling tidak ini mencegah untuk tidak terulang lagi gitu. Dan satu hal lagi yang terkait yang tadi mungkin saya balik sedikit terkait apa namanya judging people, misalnya body shaming apa segala macam gitu. Kamu agak gendut sekarang misalnya contoh, kita nggak tahu misalnya dia lagi kesulitan dengan hormonnya, dia harus minum like hormon terus kemudian badannya membesar gitu. Jadi kita nggak boleh membenarkan omongan ini. Kita harus yang mindful, harus berpikir dulu kalau misalnya itu kata-kata dikeluarkan untuk kita, sakitkah gitu. Tapi kadang-kadang mungkin untuk saya yang udah biasa digituin gitu ya, saya biasa aja gitu. Tapi untuk orang yang lebih sensitif, yang lebih perasa, itu takutnya akan jadi kayak bumerang buat dia. Bumerang juga untuk yang ngomong gitu. Jadi kayak ribut gitu. Kamu baperan, jangan sampai kayak gitu loh. Harus benar-benar dipikir seandainya kata-kata itu ke kita, balik ke kita gitu. Jadi saya tidak membenarkan bahwa itu yang kayak misal terlepas dia mau hidup sehat apa enggak, itu hak dia. Dan kita bukan siapapun untuk mengatur kamu harus hidup sehat bla bla bla. No. Jadi nggak boleh ya kita dikte orang, karena kita pun nggak mau didikte sama orang kan. Lebih ke urus diri sendiri dulu deh. Exactly. Balik dulu ke kita dulu. Nah, aku nih pengen nih ada pertanyaan terkait dengan kekerasan seksual ini yang basically dia sering terjadi banget, baik di kalangan masyarakat gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kekerasan seksual itu biasanya sering terjadi di anak-anak yang remaja atau dia yang mendekati dewasa gitu. Jadi anak-anak yang mungkin rentan dari umur 12 hingga 18 atau 20-an tahun. Sebenarnya anak-anak SD juga udah sering terjadi kekerasan seksual dari biasanya dari ayah kandungnya maupun dari orang tua yang terdekatnya gitu. Nah, gimana sih ya tanggapan terkait hal tersebut nih? Kenapa orang tua dan seorang paman atau sanak saudaranya itu bisa melakukan kekerasan seksual tersebut? Apakah ada hal yang belum terpenuhi secara seksualitas? Apalagi kalau misalnya kita lihat seorang ayah kandung dan dia melakukan kekerasan dengan anak kandungnya sendiri. Ini merupakan suatu hal yang kurang masuk akal ya di telinga kita dan di pemikiran masyarakat. Bagaimana nih tentang hal tersebut? Kalau saya melihatnya memang ada pola umum ya dalam setiap kasus kejahatan gitu ya. Misalkan kayak perampokan bank gitu ya. Itu pasti ada orang dalam karyawan di sana. Nah, termasuk dalam hal kekerasan seksual ini rata-rata memang pelakunya adalah orang-orang terdekat. Entah itu keluarganya atau kalau itu di sekolahan ya gurunya dan segala macamnya gitu. Saya sih melihat ini karena intensitas bertemu yang cukup intens itu yang menyebabkan itu terjadi. Yang kedua yaitu tadi mungkin ya kita nggak bisa menjudge satu faktor ya, karena kekerasan seksual ini kan multifaktor ya. Entah mungkin desain ruangan yang tertutup, kemudian waktu yang memungkinkan sepi, kemudian di satu sisi memang orangnya yang
rada begitu juga dan segala macamnya. Nah, berbagai macam faktor itu ketemulah dia di satu waktu itu. Kan kejadian itu rumusnya apa tuh? Persiapan ketemu dengan kesempatan kan? Ada kesempatan langsung ketemulah dia tuh, jadilah dia seperti itu. Nah, makanya pencegahan yang dilakukan itu untuk mengatasi dua hal tadi itu. Kesempatannya dihilangkan, ruangannya dibikin terbuka, dibikin terang, ada CCTV dan segala macamnya. Pelakunya dikasih sex education, dikasih agama dan segala macam supaya mampu mengatur pelaku dan korban. Pelaku dan korban. Gitu kira-kira. Tapi kita membahas tentang gender di sini, Bu. Dia sangat berkesinambungan. Apalagi kalau misalkan tadi kita basically kita melihat lagi ini ayah kandung dengan anak kandungnya. Apakah gender dalam berumah tangganya itu bisa menjadi faktor, Bu? Kekerasan seksual ini bisa terjadi yang mengakibatkan darah dagingnya itu sendiri yang kena, Bu. Iya, apakah dia tidak bisa berkomunikasi dengan pasangannya untuk melakukan hal tersebut? Gitu? Bisa. Balik lagi seperti yang saya bilang, timpangan power di dalam keluarga itu, sehingga dia bapaknya yang ngasih dia makan. Kalau misalnya dia nggak ngikutin apa kemauan ayahnya, dia mungkin dicoret dari KTP, mungkin gitu ya. Dicoret dari kakak gitu. Biasanya, Bu. Dari KTP, dari kakak ya. Dihapus dari kartu keluarga. Dihapus dari kartu keluarga, nggak dibiayai lagi sekolahnya kalau nggak mau. Salahnya lagi, kenapa ini keluarga tinggal bersama kalau udah besar? Balik lagi ke sexual education menurut agama. Kalau di misalnya dari orang Islamnya, diajarin pisah tidur ketika umur segitu, pakai baju yang pantas ketika ada ayahnya, ketika dia udah akil balik pakai. Inilah mitigasi masing-masing gitu ya. Ayahnya juga tahu bahwa itu ranah yang tidak boleh dia masuki karena itu anaknya darah daging sendiri. Kalau dalam istilah ininya incest gitu ya. Itu mereka kalau mereka sadar bahwa agensi masing-masing punya batasan, tidak akan terjadi gitu. Dan ketimpangan gender terjadi karena dominasi laki-laki gitu loh. Karena laki-laki itu ya bebas, mereka punya power apapun untuk memutuskan mau ngapain aja semena-mena gitu istilahnya ya. Sedangkan yang ini yang lebih kecil ya, kadang-kadang nggak perempuan aja korbannya kan, laki-laki, anak laki-lakinya disodomi apa segala macam. Karena ketimpangan relasi kuasa lagi itu. Balik lagi ke ilmu gender itu. Gender ini memang cross cutting sekali. Ketika satu tidak berdaya dan satunya berdaya, itu kemungkinan untuk terjadi eksploitasi itu akan besar adanya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih, Bu, karena kekerasan seksualnya tidak bisa terjadi juga antara lelaki dengan wanita, tapi kadang juga terjadi antara lelaki dan lelaki, perempuan dengan perempuan. Salah. Salah. Jadi perempuan juga bisa mengeksploitasi laki-laki. Ketika seorang perempuan sebagai seorang manajer di dalam sebuah perusahaan gitu ya. Ada satu kasus. Dulu kami buat kayak studi kasus gitu dalam perusahaan itu, manajernya seorang perempuan. Dan stafnya ini ada laki-laki. Karena perempuan ini suka ngelihat yang ini bawahannya itu. Jadi disuruh lembur ngebersihin ruangannya sampai sore sampai malam, disuruh nemenin lembur. Kenapa nggak mau? Nggak bisa nolak karena dia punya kuasa atas dia. Nanti saya nggak dikasih appraisal yang bagus, saya nggak dikasih apa sih istilahnya, gaji saya ditahan, dipersulit lah istilahnya. Itu bisa terjadi. Jadi laki-laki dan perempuan itu bisa jadi korban, jadi pelaku gitu. Nggak melulu perempuan. Jadi ada imbalance power relation yang membuat ini terjadi. Kadang-kadang kan perempuan juga bisa jadi kayak, sekarang kita lihat banyak perempuan yang duduk di bangku-bangku strategis ya, jadi kepala dinas lah, jadi sekretaris dinas lah dan lainnya. Jadi tidak menunggu lingkungan itu terjadi. Jadi dosen juga. Iya. Belajar. Banyak banget ya kita tentang kekerasan seksual nih teman-teman sobat Kompas di rumah. Nah, kalau misalkan kita melihat dari perspektif anak remaja nih dan sering itu namanya tuh berpacaran. Apakah bisa dikatakan itu sebagai kekerasan seksual apabila kedua belah pihak ini mau sama mau gitu, tapi itu mengarah ke kekerasan seksual? Apakah kekerasan seksual ini bisa dikatakan dalam berhubungan berpacaran tuh menjadi salah satu faktor yang utama? Baik, concern ya, adanya persetujuan. Jadi dikatakan kekerasan seksual ketika dua belah pihak ini tidak saling menyetujui akan hal itu. Maka itu atau salah satu yang tidak atau salah satunya itu, maka bisa dikatakan kekerasan seksual. Tapi kalau suka sama suka ya nggak bisa dikatakan kekerasan seksual. Nah, secara hukum memang dia
hukum positif negara nggak dikatakan salah ya. Tetapi secara hukum agama kan kita masih punya hukum agama. Nah, hal itu jelas salah gitu. Jadi kita harus bisa membedakan juga bahwa kemana kita iya kira-kira seperti itu. gitu. Bukan berarti ketika orang pacaran kemudian ketika dia melakukan hubungan, oh ini kan kita suka sama suka jadi nggak bisa dijatuhin hukum. Kan masih ada hukum agama yang bermain di sana. Kira-kira gitu sih. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ini ikut tren-tren sekarang, ini ada kasus juga tentang salah satu orang yang ternama. Jadi mereka juga melakukan suka sama suka dan mau dengan mau sama mau. Tetapi pada akhir dari ujung ceritanya kekerasan seksual terjadi, yang perempuan mengandung dan menghamili, tapi cowoknya ini itu merekomendasi untuk melakukan tindakan menggugurkan ya, atau istilahnya aborsi yang sekarang. Tetapi pada hukuman yang terakhir yang cowok ini yang masuk ke dalam mendapatkan hukuman penjara, tetapi yang ceweknya itu tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Nah, terkait dengan kasus tersebut nih bagaimana sih tanggapannya? Karena ini kan atas dasar mau sama mau dan suka sama suka, tetapi ada satu pihak yang dirugikan posisinya. Ya, jadi yang kayak gini harus ngelihat dulu ini kedua, karena ada dua pihak yang terlibat. Kemudian ketika perempuannya merasa jadi korban karena dia misalnya hamil, punya hubungan, punya anak dari hubungan itu, kemudian kewajibannya tidak ditunaikan, jelas itu korban. Kadang-kadang masyarakat yang saya bilang awal-awal victim blaming itu sadar, kok kamu mau digituin lah, memang awalnya memang suka sama suka, tapi kemudian ketika hubungan itu berjalan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh laki-laki itu tidak ditunaikan, ya itu jadi masalah gitu. Itu termasuk eksploitasi kalau menurut saya. Jadi nggak bisa nyalahin perempuannya juga gitu. Perempuan yang nggak dihukum apa? Dia udah menderita loh. Ngebesarin anak sendiri itu mikir gampang? Nggak gampang. Jadi kita sebagai perempuan juga harus yang benar-benar fair sama perempuan. Jangan mentang-mentang saya perempuan terus belain perempuan. Enggak ya. Kita ngelihat porsi. If you were in that situation, what would you be? What would you doing? Kita harus benar-benar ngerasain. Ayo coba berdiri di situasi saya. Berat lo punya anak tanpa suami, belum dilabelin, dicaci maki sama masyarakat, belum makin diinjek-injek, belum mental. Harus mastiin anaknya sehat untuk gak denger nanti besar denger gosip apa segala macam, itu berat loh, berat sekali. Ada juga kasus kemarin ya mahasiswa lah, sama mahasiswa kemudian hamil dan pada akhirnya mereka dinikahkan karena banyak orang bilang udahlah nikahin aja gitu. Ternyata setelah nikah nggak nyampe berapa bulan cerai gitu. Nah ini apa ya, kasusnya kan apa ya, kita nggak bisa serta merta mengeneralisir setiap kasus yang seperti itu karena masing-masing kasus memiliki kondisi spesifik yang kita nggak tahu di belakangnya itu seperti apa. Ya sedih sih kalau misalnya belajar itu, apalagi kalau misalnya perkosaan gitu ya, perkosaan terus dinikahkan sama pemerkosanya. Pertama ketika diperkosa dia nggak nyaman, kemudian dia harus menghabiskan habiskan waktunya dengan orang yang dia tidak cintai, yang belum awal-awal dia udah melakukan kekerasan seksual sama dia, kebayang. Hidupnya sudah berakhir. Makanya ada kayaknya kalau kasus itu dia kasus kayak bunuh diri akhirnya karena nggak sanggup gitu. Dia udah yang istilahnya nggak mau aku ketemu karena aku trauma gitu. Tapi kemudian disatukan oleh ikatan pernikahan. Udah jatuh tertimpa tangga lagi. Kasian banget ya. Dan sering banget ya juga terjadi apabila kita nih udah menjaga diri kita, baik dalam segi berpakaian, segi circle atau pertemanan, tetapi kekerasan seksual itu bisa terjadi walaupun kita udah menjaga diri kita seerat mungkin ya, kita kayak berpegang teguh banget nih sama pondasi kita, tetapi kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa orang-orangnya tidak bisa bertahan gitu, tidak melakukan hal tersebut? Kalau dari Pak Guru gimana nih tanggapannya? Apalagi kalau misalnya kita udah kayak berpakaian secara rapi, berpakaian yang menutup dada dan benar-benar kita menjaga diri kita, tapi hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan tuh terjadi di diri kita. Kayak tiba-tiba dapat meteor yang benar-benar jadi bumerang bagi diri kita. Kalau saya sih melihatnya ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ya. Kita fokuskan saja pada sesuatu yang bisa kita kontrol. Apa itu? Kalau kita perempuan yang menutup aurat, menghindari situasi-situasi yang memungkinkan terjadinya hal itu. Misalkan mengurangi pergi ke tempat-tempat yang
agak sepi dan segala macamnya. Yang laki-laki berpuasa, menundukkan pandangan dan segala macam. Itu sesuatu yang masih bisa kita kontrol lah untuk meminimalisir kasus itu. Adapun nanti ternyata sudah kita lakukan itu nggak tahu situasi seperti apa kemudian terjadi, ya itu sudah sesuatu di luar kontrol. Tapi paling nggak sesuatu yang kita bisa lakukan yang lakukan semaksimal mungkin. Gitu. Ya. Mungkin beda ya jawabannya ya Mas. Gimana? Aku dulu waktu masih sekolah di sana dulu lagi nungguin bis gitu ya. Lengkap dengan jilbab apa segala macam, jalan dikedipin sama cowok gitu. Itu kayak setengah sadar kayak ngacungin jempol begini, bayangin, hello Lel, kamu di luar ini Lel, bukan rumahmu gitu. Tapi itu yang kayak this is agensi saya yang kadang-kadang mungkin pertahanan saya, defensif sistem saya masih bekerja dimanapun saya pergi. Jangankan yang let's say setengah telanjang dengan pakaian, karena hello kita nih bukan muslim aja di dunia ini, banyak sekali teman-teman kita yang juga hidup berdampingan sama kita gitu, dan pelecehan itu nggak bisa kita kontrol, terjadi catcalling apa segala macam. Jangankan mereka yang maksudnya dengan pakaiannya agak terbuka, kita pun yang ini nggak terlepas dari pelecehan itu. Pelecehan itu makanya jangan dinormalisasi, yang kecil-kecil. Assalamualaikum Ufti, itu udah termasuk karena kita nggak kenal gitu. Kecuali kalau misalnya teman kenal, halo Mas Guru, assalamualaikum. Kalau Dan sama bestie sih. Dan itu nggak terjadi sama perempuan aja, laki-laki juga. Kalau misalnya banyak cewek nih kumpul terus ada cowok cakep jalan, assalamualaikum Mas Bro, apa itu termasuk. Jadi makanya saya bilang pelecehan itu nggak mandang siapapun, bisa terjadi sama perempuan, bisa juga terjadi sama laki-laki. Nanti mas-masnya kalau dilecehin, misalnya di-tweetin sama cewek, harus dibalas, ya jangan ya, itu udah termasuk pelecehan. Ini raising salah satu cara untuk raising awareness, bukan masalahnya kita sok mahal apa gimana, bukan Mas. Tapi benar-benar menjelaskan bahwa itu tuh termasuk loh pelecehan seksual, tapi secara verbal, pelecehan verbal. Jangan jatuh terus makin diinjek-injek lagi ya, kayak misalkan udah jangan dibilang sok suci apa segala macam, makin dibully gitu, jangan. Iya, ya mungkin masyarakat kita belum siap secara ini ya, secara sadar bahwa kemudian itu tuh nggak boleh dinormalisasi gitu. Dan tidak semua kalangan masyarakat tuh bisa menerima ya tentang kekerasan seksual tersebut. Nah, pertanyaan yang terakhirnya ini, apa sih sesuatu hal yang bisa menjadi pegangan teguh buat mereka yang mungkin belum dan tidak bakalan terjadi nih kekerasan seksual dalam dirinya, maupun mereka korban dari kekerasan seksual tersebut. Apa yang menjadi motivasi untuk mereka tuh selalu bisa bertahan dan selalu bisa menjaga dirinya dari jauh dari kekerasan seksual tersebut? Mungkin dari Pak Guru bisa disampaikan. Oke, kalau dari saya sih yang pertama memang pentingnya sex education tadi ya, entah dari berbagai macam perspektif sains juga bisa, dari biologi, alat reproduksi dan segala macamnya. Perspektif agama silahkan. Intinya penuhilah gelas kosong kita itu dengan sex education tadi. Itu paling nggak itu menjadi bekal kita lah untuk bisa itu tadi mengurangi dan menjauhi mitigasi dari. Kalau dari Ibu? Kalau saya ya selain bekali diri dengan edukasi itu tahu batasan diri gitu, hubungan positif itu seperti apa, hubungan toksik itu. Kalau misalnya pacarnya udah yang ngatur-ngatur kiri kanan, belum ada ikatan, terus tiba-tiba kamu disuruh di remote, ngerti remote ya, diperintah gini, nggak boleh ini, sedangkan orang tua aja oke dengan situasi kita. Tinggalin, cut off, leave it. Masih banyak kok orang-orang yang bisa menerima kita ya. Sama satu hal yang belum mungkin kita mungkin luput dari kita sekarang, banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual dilaporkan itu bukan berarti jelek ya teman-teman. Karena seyogianya sebenarnya kasus pelecehan seksual ini ibarat gunung es yang ada nampak di permukaan laut itu hanya sedikit dari jumlah sebenarnya. Jadi banyaknya marak kasus pelaporan apa segala macam itu berarti sistem kita, mekanisme pelaporan kita sudah lumayan bagus. Kemudian kesadaran korban untuk melaporkan juga sudah bagus. Mereka aware bahwa kemarin saya dicabuli lah, saya disentuh, saya dieksploitasi apa segala macam. Itu bukan melulu jelek ya indikasinya bahwa Lombok darurat kekerasan seksual lah gitu. Tapi banyak hal itu, ada dua hal, ada positif dan negatifnya. Jadi
Kalau misalnya kita bilang angka kita banyak, ya harus kita lihat lagi nih berapa jumlah kasus sebenarnya yang kita tidak akan pernah tahu berapa. Karena tidak semua orang mau ngelapor. Iya, Betul. benar. Karena ada keterbatasan, rasa takut, kemudian Ya stigma, ya, teman-teman. stigma masyarakat yang semakin banyak. Dan tentu saja Ibu dan Bapak itu merupakan pertanyaan terakhir juga ya di podcast kita tentang kekerasan seksual, dan Oke. sangat seru sekali ya pembahasan tentang kekerasan seksual yang banyak sekali terjadi baik di lingkungan universitas, masyarakat, dan teman-teman apabila kalian mendapatkan kekerasan seksual bisa langsung melaporkan ke instansi terkait, nanti ada di bawah sini, dan mereka akan welcome, dan terutama juga dari Mata Garuda juga ya sangat-sangat bisa memberikan kalian solusi dari kekerasan seksual yang terjadi. Nah, teman-teman Sobat Kompas Biru di rumah, itu saja pembahasan kita tentang kekerasan seksual di podcast kali ini. Oke, see you. Bye, terima Terima kasih. kasih. Sampai jumpa.